Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendis Arya Prameswari dari 104. Saya akan membahas metode penelitian sejarah dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Baik, pertama metode penelitian sejarah. Penelitian sejarah merupakan tindakan yang dilakukan oleh sejarawan dalam merumuskan peristiwa sejarah melalui teknik pengumpulan data dan kritik sumber secara sistematis, sehingga menjadi benar-benar valid tanpa mempengaruhi subjektivitas penulis. Metode penelitian sejarah merupakan prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menilai, dan menuliskan fakta-fakta sejarah. Yang pertama, saya akan membahas pemilihan topik. Langkah yang dilakukan dalam metode penelitian sejarah, topik yang dipilih harus relevan dan menarik. Biasanya dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang belum banyak diteliti. Penelitian sejarah harus mencakup 5W1H. Baik, selanjutnya ada heuristik. Merupakan proses mengumpulkan sumber sejarah baik primer, arsip, surat, dokumen, wawancara, atau saksi hidup, maupun sekunder yaitu buku analisis. Sumber ini dipakai untuk menelusuri peristiwa masa lalu. Peneliti sering menghadapi masalah seperti sulit memahami bahasa lama atau tulisan tangan. Lalu tidak semua orang bisa mengakses sumber tertentu. Yang ketiga, banyak sumber yang rusak atau rapuh. Yang keempat, ada sumber yang tertutup dan hanya bisa diakses oleh pemiliknya. Nah, yang ketiga, saya akan membahas verifikasi. Nah, verifikasi dilakukan untuk menguji keaslian kebenaran informasi dari suatu sumber atau tidak memiliki kelemahan di dalamnya. Menurut Syamsuddin, kritik sumber merupakan proses penyaringan secara kritis terhadap sumber pertama agar tergiring fakta-fakta yang menjadi pilihannya. Kedua, Nugroho Nutosontosa. Kritik sumber merupakan metode untuk menilai yang dibutuhkan guna mengadakan penulisan sejarah. Yang ketiga, kritik intern digunakan untuk melihat kredibilitas isi atau konten yang ada pada sumber tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas asal-usul nenek moyang dan jalur rempah Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak beragaman dan unik. Terdapat lebih dari 300 etnis atau suku bangsa yang mendiami berbagai pulau di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, serta pulau kecil di sekitarnya. Berbagai suku bangsa di Indonesia terbentuk dari adanya persebaran suku bangsa di seluruh wilayah Indonesia dan transmigrasi wilayah lain. Suku bangsa asing yang masuk wilayah Indonesia mengadakan perkawinan dan percampuran dengan penduduk lokal, sehingga membentuk suku bangsa yang baru. Berbagai wilayah di Indonesia memiliki suku asli, jadi itu pribumi yang mengikuti tanah luhurnya sejak dulu kala. Tetapi karena perpindahan penduduk yang didorong budaya rantau, terus program transmigrasi dari pemerintah Indonesia jadi itu banyak dihuni oleh suku bangsa pendorong. Nah, perkembangan penduduk dan hasil kebudayaan yang lebih maju malah makin mempersempit ruang gerak suku pribumi. Oke, selanjutnya aku akan membahas teori Yunan. Teori Yunan dilihat dari hasil peradabannya oleh Robert Baron van Heijn yang pernah melakukan penelitian atau kajian terhadap kebudayaan megalitikum di Asia Tenggara dan Pasifik. Nah, dalam penelitiannya tersebut dapat disimpulkan pada masa Neolitikum tahun 2000 sampai 200 sebelum Masehi, terdapat manusia yang mulai mendiami pulau-pulau yang terbentak dari Madagaskar, Afrika hingga pasca Chile. Hal inilah yang menjadi sumber pemikiran bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Peradaban yang mendukung migrasi tersebut disebut oleh Proto-Melayu atau Melayu Tua. Yang kedua, teori out of Yunan. Teori out of menempatkan Formosa atau Taiwan menjadi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Argumentasi ini berdasarkan pada pendekatan kebahasaan di mana keseluruhan bahasanya digunakan suku-suku di Indonesia. Diketahui berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang berasal dari Pulau Formosa yang telah dikembangkan sejak 6.000 tahun lalu. Nah, bangsa Austronesia ini kemudian melakukan migrasi dan menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar hingga pulau-pulau kecil sekitar Pasifik. Nah,
Baik, yang ketiga saya akan membahas teori Nusantara. Pada teori Nusantara dijelaskan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Nusantara itu sendiri. Menurut teori ini, bangsa Melayu merupakan suatu bangsa yang memiliki peradaban tinggi. Peradaban tersebut tak mungkin didapat apabila tidak melalui proses panjang dari sebelumnya. Nah, selain hal tersebut, teori inilah juga menyebutkan bahwa ada kemungkinan orang Melayu adalah turunan dari Homo sapiens dan Homo wajakensis. Teori Nusantara juga diperkuat dan hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia tidak berasal bukan di mana-mana. Keempat, saya akan bahas teori out of Africa. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan berasal dari Afrika. Nah, teori ini tuh didasarkan pada kajian ilmu genetika melalui penelitian mitokondria baik laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 55.000 sebelum Masehi, orang Afrika tuh bermigrasi ke wilayah Asia Tengah dan mulai memenuhi sebagian wilayah. Mereka juga masuk ke wilayah Asia Timur. Pada tahun 45.000 sebelum Masehi, manusia sudah menyebar ke Rusia, Eropa, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Australia. Pada tahun itu bumi memasuki akhir zaman glasial, yakni permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air membentuk gletser. Perpindahan bangsa Afrika ke Asia terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada yang tinggal sementara di wilayah Timur Tengah, Asia Barat. Dia bermigrasi dengan menyusuri pantai Semenanjung Arab menuju Asia Timur, Australia termasuk Indonesia. Fenomena diperkuat dengan penemuan fosil laki-laki di wilayah Halkemungo. Baik, terima kasih. Itu dia presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.